Selamat pagi. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tahap pengiktisaran untuk akuntansi perusahaan jasa. Tahap pengiktisaran merupakan tahap yang kedua dari siklus akuntansi. Tahap yang pertama adalah tahap pencatatan yang sudah kita bahas minggu lalu. Tahap pengiktisaran bisa disebut sebagai tahap pembuatan ringkasan laporan, karena dalam tahap pengiktisaran ini merupakan proses meringkas laporan yang sudah dibuat pada tahap pencatatan atau tahap yang pertama. Tujuan dari membuat ringkasan laporan keuangan ini adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan analisa data keuangan. Tahap pengiktisaran dimulai dengan menyusun neraca saldo. Neraca saldo yang dimaksud adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengertian neraca saldo, tujuan menyusun neraca saldo, kapan kita membuat neraca saldo, format kolom neraca saldo, bagaimana cara membuat neraca saldo, dan apa saja penyebab neraca saldo tidak seimbang. Ini yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Untuk neraca saldo ada 3 jenis. Yang pertama adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga adalah neraca saldo penutupan. Pengertian neraca saldo sebelum penyesuaian menurut Sony Warsono dan Irene Natalia dalam bukunya Akuntansi Pengantar 1 Adaptasi IFRS, daftar saldo atau neraca saldo sebelum penyesuaian berisi saldo setiap akun yang terdapat di dalam buku besar sebelum dilakukan pencatatan penyesuaian. Tujuan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian ada 2. Yang pertama adalah mengetahui saldo masing-masing akun yang ada di dalam buku besar. Dan yang kedua, untuk mengecek terjaganya keseimbangan persamaan akuntansi. Inilah format dari neraca saldo. Untuk kolom yang pertama adalah kolom nomor akun, merupakan kolom yang berisi kode akun yang terdapat di dalam buku besar perusahaan. Kolom yang kedua adalah kolom nama akun atau keterangan, merupakan kolom yang berisi nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Kolom yang ketiga adalah kolom debit, merupakan kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Kolom yang keempat, kolom kredit, merupakan kolom yang memiliki saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada di dalam buku besar. Kapan kita akan membuat neraca saldo? Neraca saldo disiapkan pada akhir periode akuntansi untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Bagaimana cara menyusun neraca saldo? Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun neraca saldo dari buku besar bentuk T. Langkah-langkah menyusun neraca saldo, kita akan menyusun neraca saldo Bengkel Maju Jaya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Data yang kita perlukan untuk menyusun neraca saldo ini adalah akun-akun dalam buku besar. Misalnya, buku besar untuk akun kas, utang usaha, dan modal. Pencatatan ke dalam buku besar tidak akan saya bahas secara lebih detail karena sudah dibahas pada materi sebelumnya. Baik, untuk langkah yang pertama adalah menghitung saldo setiap akun yang ada di dalam buku besar. Misalnya untuk kas, di sisi debit, tanggal 1 Januari ada setoran modal sebesar 20.000. Kemudian dari Januari sampai Desember, langsung saja kita catat akumulasi penerimaan kas sebesar 70.000, sehingga di sisi debit ada saldo sebesar 90.000. Kemudian di sisi kredit, langsung kita akumulasikan dari Januari sampai Desember, akumulasi pengeluaran kas sebesar 60.000. Sehingga tanggal 31 Desember total di sisi kredit sebesar 60.000. Perhatikan untuk saldo debit sebesar 90.000
dan sisi kredit ada 60.000. Sehingga untuk akun kas ini adalah saldo debit. Kenapa? Karena di sisi debit lebih besar daripada di sisi kredit. Saldo kas sebesar 30.000. Selisih antara 90.000 dikurangi dengan 60.000. Selanjutnya untuk utang usaha. Di sisi kredit langsung kita catat akumulasi dari Januari sampai Desember ada akumulasi pembelian secara kredit sebesar 30.000. Kemudian di sisi debit akumulasi pelunasan sebesar 20.000. Total tanggal 31 Desember di sisi kredit 30.000, total di sisi debit sebesar 20.000. Untuk utang usaha, saldo di sisi kredit lebih besar daripada saldo di sisi debit. Sehingga untuk utang usaha bersaldo kredit, yaitu sebesar 10.000 diperoleh dari saldo kredit 30.000 dikurangi dengan saldo debit 20.000. Kemudian untuk modal tanggal 1 Januari di sisi kredit ada setoran modal sebesar 20.000. Saldo 31 Desember sebesar 20.000. Sisi debit 0 dan sisi kredit 20.000. Sehingga untuk saldo modal bersaldo kredit sebesar 20.000. Langkah yang kedua, menuliskan nama akun dan saldo masing-masing akun yang terdapat di dalam buku besar dicatat ke dalam neraca saldo. Dimulai dari akun kas. Kas memiliki nomor akun 101, nama akunnya adalah kas, debit sebesar 30.000. 30.000 diperoleh dari saldo akun kas. Selanjutnya yang kedua adalah utang usaha dengan nomor akun 201, akunnya utang usaha, saldo di kredit 10.000 diperoleh dari saldo akun utang usaha. Kemudian yang ketiga adalah modal, nomor akunnya 301, nama akunnya modal, saldo 20.000 diperoleh dari saldo akhir modal sebesar 20.000. Dan yang terakhir, menjumlahkan neraca saldo. Sisi debit 30.000 dan di sisi kredit 30.000. Jumlah neraca saldo debit dan kredit harus sama. Baik, selanjutnya menyusun neraca saldo dari buku besar bentuk 4 kolom. Langkah-langkah untuk menyusun neraca saldo yang pertama adalah menghitung saldo setiap akun dalam buku besar. Yang kita susun adalah neraca saldo Bengkel Maju Jaya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Data diperoleh dari buku besar. Yang pertama adalah akun kas, kemudian yang kedua adalah akun utang usaha, yang ketiga adalah akun modal. Saldo akun sudah kita catat dan sudah kita cari. Kemudian langkah yang kedua adalah menuliskan nama akun dan saldo masing-masing akun yang terdapat di dalam buku besar ke neraca saldo. Baik, yang pertama adalah kas nomor 101, nama akunnya adalah kas, nilai rupiahnya 30.000 diperoleh dari saldo akhir kas sebesar 30.000. Kemudian yang kedua adalah utang usaha dengan nomor 201, nama akunnya adalah utang usaha, saldo akhir sebesar 10.000 di sisi kredit. Dan yang terakhir, nomor 301, nama akunnya adalah modal, saldo kredit sebesar 20.000 diperoleh dari buku besar kolom modal di sisi kredit 20.000. Sehingga kita jumlahkan di neraca saldo, sisi debit dan sisi kredit harus seimbang, yaitu sebesar 30.000. Bagaimana jika jumlah debit dan kredit tidak sama? Jika debit dan kredit tidak sama, ini menunjukkan bahwa
ada kesalahan pencatatan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Lalu apa penyebabnya? Penyebab neraca saldo tidak seimbang menurut Lily M. Sadili dalam bukunya Dasar-Dasar Akuntansi. Yang pertama, adanya kesalahan dalam memindahkan saldo debit perkiraan atau akun yang ada di dalam buku besar ke sebelah kredit neraca percobaan atau neraca saldo. Atau sebaliknya, buku besar di sisi kredit dicatat ke dalam neraca saldo di sisi debit. Penyebab yang kedua adalah kesalahan dalam penulisan jumlah angka. Dan penyebab yang ketiga, kesalahan dalam pembukuan transaksi dari jurnal ke buku besar, yaitu perkiraan atau akun yang seharusnya di debit tetapi dimasukkan ke kredit atau sebaliknya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tahap pengiktisaran adalah tahap pembuatan ringkasan laporan untuk memudahkan dalam melakukan analisa data keuangan. Tahap pengiktisaran ini dimulai dengan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian berisi saldo setiap akun yang terdapat di dalam buku besar utama. Tujuan menyusun neraca saldo ada dua, yaitu mengetahui saldo masing-masing akun yang ada di dalam buku besar, dan yang kedua adalah mengecek keseimbangan debit dan kredit, yaitu untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan kredit ke buku besar. Demikian pembahasan kita mengenai tahap pengiktisaran. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar lebih menyenangkan dengan memulai melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.